Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Alhamdulillah untuk pertama kali Remo Lampung hadir secara visual. Bersama saya Herman Batin Mangku. Dan penghargaan yang besar kami berikan buat Dang Ike, panggilan Irjen Pol Purnawirawan Ike Edwin, dengan sederet gelar akademiknya yang saya juga sampai lupa menyebutkan nama, saking banyaknya gelar, 5 gelar kalau nggak salah ya. Dan juga demi demokratisasi di Indonesia dan di kota Bandar Lampung. Oleh karena itu kami sepakat, redaksi kantor berita Remo Lampung, untuk mengangkat tema perdana ini, yakni masih adakah demokratisasi di kota Bandar Lampung. Jangan kamu gaduh. Kita ini dapat penghargaan untuk saya Kapolda Provinsi Lampung penanganan konflik terbaik nasional. Lah kalau kalian sendiri begini gimana? Ini lagi perang data. Kita punya data, di lapangan punya, mereka juga punya. Nanti siapa yang cicak-cicak namanya, pura-pura main-main data, ada tekanan-tekanan dari mana-mana yang nggak beres itu, ketahuan nanti. Lewat Dang Ike. Dang Ike dari pengalamannya tidak kita ragukan lagi, pernah memimpin Lampung sebagai Kapolda, bahkan pernah menjadi pendamping Kapolri. Dia juga sempat menangani sekian pilkada dan kondisi politik di Indonesia. Di jelang pensiunnya, purna tugas dari Polri, beliau memutuskan untuk mengabdikan diri untuk kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung dan pembangunannya lewat Pilwalkop yang akan digelar akhir tahun ini. Namun ternyata sayang, jalan yang beliau tempuh tidak semulus yang diperkirakan banyak orang dan niat baik beliau. Ada yang menarik bagi kami, yakni dengan pengalamannya dan networking beliau yang sedemikian rupa, saya yakin beliau kenal dengan banyak petinggi partai. Namun kenapa beliau memilih jalur independen yang kemudian menghadapi banyak persoalan seperti ini? Nah, silakan Dang Ike, kenapa memilih jalur independen tidak lewat jalur partai? Terima kasih. Luar biasa dapat kesempatan pertama ya. Iya. Luar biasa ini kita dapat. Santai lagi tempatnya, santai, ada kopinya lagi. Siap. Mantap sekali. Namanya Ermo. Rakyat Merdeka, Republik Merdeka. Republik Merdeka. Luar biasa. Kayaknya kesempatan luar biasa banget. Istimewa kali ya. Insya Allah. Demi demokratisasi. Jadi kopi istimewa juga. Ya, siap. Ya, saya pilih jalur independen karena juga saya berpikir saya ingin beribadah saja di kampung ini. Saya ngambil jalan yang termudah bagi saya. Termudah karena saya juga baru 20 hari pensiun waktu mendaftar itu. 20 hari pensiun dan hari pendaftarannya pun hari pensiun saya. Jadi memang belum ada rencana waktu itu mau mendaftar sebagai wali kota ataupun gubernur Lampung. Nggak ada. Tiba-tiba pulang ke Lampung, mau menetap di Lampung. Saya pikir yang paling termudah adalah pakai jalur independen. Karena tidak terlalu sibuk, saya harus mengatur strategi perencanaannya, terlalu sibuk ya.
Karena bagi saya di independen itu kewenangan ada pada saya, namun Iya. kerjasama kita perlukan kebersamaan, kemudian strategi, cara itu perlu kekompakan dan kebersamaan. Tapi kewenangannya saya yang ini kan, karena saya pikir waktu itu harus ada satu komando saja. Tapi yang penting dibawanya banyak, yaitu dalam bentuk kerjasama, strategi bersama, memenangkan bersama. Nah, itu saya perlukan. Tapi kalau dari visi independen berbeda dengan di partai, saya harus berkoordinasi dengan pusat, dengan daerah. Sementara waktu tinggal 20 hari. Iya, Yang terbaik bagi saya adalah independen. Bukan berarti saya tidak mau berkawan, mau bergandengan tangan sama partai, karena waktu aja. Waktu 20 hari saya kira waktu yang sangat sempit lah kalau kita berkoordinasi. Karena saya juga daftar itu hanya sisa 20 hari waktu tutup. Iya, iya. Gitu. Jadi saya ambil langkah pertama yang independen. Kebetulan juga pernah memimpin di Lampung, keluarga di Lampung. Jadi bagi saya tidak terlalu sulit apabila tinggal 20 hari saya mendaftar pakai partai gitu. Dan ternyata memang tidak sulit ya, berhasil mencapai dukungan yang sesuai syarat ya. Ya, sesuai syarat. Saya syukuri mudah mendapat KTP-nya, mudah karena juga keluarga besar banyak, jadi jaringannya banyak. Hampir seluruh RT, RW, kelurahan itu ada keluarga. Nah, jadi saya waktu itu pikirkan kumpulkan aja 1.000 orang. Iya. Ya, kumpulkan 1.000 orang, saya bagi, ternyata semuanya ada di 126 kelurahan. Ada mungkin sekitar sampailah 1.400 RT. Orang-orang itu ada di situ. Lewat jalur itu. Jalur itu mereka minta KTP, minta dukungan dari tetangga-tetangga warga setempat gitu. Nah, datanglah ke saya sampai 68.000 sampai 70.000 KTP itu. KTP itu. Itu perpak pertama. Jadi jauh dari batas. Ya, batasnya kan hanya 46.000. Jadi hampir separuh lebih ya. 80.000. Nah, itu perpak satu saya liwati dan mudah saya liwati sudah. Dan saya dapat 22.000 memenuhi syarat. Yang dinyatakan Ya, sah. memenuhi syarat 22.000. Berarti saya akan mengambil lagi di tahap perpak kedua sekitar 26.000. Nah, saya kumpulkan juga sekitar 80.000 perpak kedua dapat. Dan waktu itu saya sudah kumpulkan dari 80.000 itu 55.000. 50 lebih dari. Ya, 55.000. Kemudian di perpak. Nah, setelah di perpak kita ke lapangan, nilai saya udah lebih 26.077, berarti saya lolos. Iya. Harusnya lolos sampai saat ini. Tapi setelah di pleno kecamatan, nilai itu berubah. Berubah. Dan sampai hari ini berapa kali sidang, berapa kali dibawa negosiasi dalam sidang musyawarah, nggak selesai. Tetap nilai itu nggak berubah. Padahal kita pegang bukti, pegang data-data semuanya, dan kita berani melihat itu, dan dalam persidangan pun berani menyatakan itu, dan berani membawa itu menjadi bukti, dan berani membawa saksi-saksi hadir. Nah, justru sebaliknya, KPU yang penyelenggaraan dia malah nggak menghadirkan saksi-saksi, orangnya pun nggak berani datang, gitu. Artinya kalau dalam persidangan dalil saya itu tidak terbantah, berarti saya dibenarkan. Nah, kalau sudah dibenarkan, harusnya putusannya 3 hari kemudian itu saya menang, dikabulkan. Tapi ternyata 6 permintaan saya, satu pun nggak ada yang dikabulkan. Dan ini kan nggak suka konflik gitu, ya, nggak suka ada keributan, kekacauan, itu nggak ada. Makanya sampai itu nggak ada. Itu kan kecil saja, itu biasa. Hanya 2.000, 1.000, saya kira
ditangani oleh Polsek juga bisa gitu ya. Yang terjadi di KPU itu keluarga saya nggak saya undang itu karena pengen melihat aja gitu, karena saya juga melarang mereka datang, tapi kan mereka datang. Jadi kemarin tuh sebetulnya kalau menurut Dang Ike level Kapolsek aja ya untuk menanganin pengamanannya ya. Kapolsek itu kan ibu-ibu saya perempuan itu aja, ya kan. Tapi ini kayaknya lebih besar dari itu Dang Ike. Ya kayak lihat SOP-nya, standarnya yang selalu berlebihan. Saya lagi sidang itu salam-salaman, salam-salaman gitu. Terus di dalam markasnya Bawaslu itu lebih banyak keamanan daripada saya dengan keluarga, dengan wakil saya, dengan pengacara saja yang ada di dalam kantor Bawaslu. Ya kira-kira 10 orang. Sempet Dang Ike ngomong sebelum masuk ruang sidang kalau nggak salah ya. Wah ini ada apa-apa nih, penjagaan ketat. Itu maksudnya apa Dang Ike? Saya pikir udah 2-3 hari sidang aman-aman saja, nggak ada yang ribut-ribut, nggak ada. Teriak-teriak itu biasa, teriak masih jauh lah, masih 10 meter dari ruang sidang. Dulu waktu saya di Jakarta Pusat, orang ada dalam sidang ramai. Di dalam sidang itu malah bertumpuk orang. Dang Ike bisa ngomong sebelumnya, wah ini ada apa-apanya. Itu maksudnya apa Dang Ike? Ya saya pikir saya sudah pasti akan dikalahkan. Oh.